Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kania Winayanti. Saya adalah koordinator bagian hukum tata negara. Kita tahu sekarang perkembangan ketatanegaraan itu cukup pesat ya. Dengan berubahnya Undang-Undang Dasar 45 itu telah merubah struktur dan sistem ketatanegaraan. Maka Fakultas Hukum Universitas Pasundan juga di bidang bagian hukum tata negara menyiapkan nanti insya Allah kompetensi lulusannya adalah menjadi pakar-pakar ketatanegaraan yang juga mempunyai kompetensi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian juga tidak lepas bisa menjadi ahli hukum kelembagaan negara, termasuk juga ahli hukum pemerintahan di daerah. Selain itu juga bisa menghasilkan ahli di bidang hukum ketenagakerjaan. Kemudian hukum tata negara juga karena Unpas itu lebih konsen juga kepada hukum acara. Di bidang bagian hukum tata negara itu ada dua hukum acara, yaitu hukum acara peradilan tun dan juga hukum acara Mahkamah Konstitusi. Artinya adik-adik yang berminat untuk menjadi pengacara itu juga bisa masuk di hukum acara yang ada di lingkungan bagian hukum tata negara, yaitu beracara di Mahkamah Konstitusi dan juga beracara di peradilan tata usaha negara. Jadi jangan khawatir kalau memang masuk kepada Fakultas Hukum dan mengambil jurusan hukum tata negara. Apalagi kalau adik-adik lihat di televisi sekarang fenomena ketatanegaraan itu sangat-sangat pesat dan biasanya setiap narasumber selalu dihadirkan pakar-pakar hukum tata negara. Sementara sebelumnya itu masih langka ya jurusan pakar ahli di bidang ketatanegaraan. Karena sekarang memang sangat dibutuhkan ya keberadaan di ketatanegaraan. Nah, tentunya kompetensi-kompetensi ini sudah disajikan juga di dalam kurikulum mata kuliah. Misalnya ada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara peradilan tun, hukum konstitusi itu sendiri, mata kuliah ilmu perundang-undangan, bahkan juga mata kuliah penyusunan legal drafting. Jadi para lulusan dari hukum tata negara ini insya Allah ya ketika di masyarakat sudah banyak yang menjadi anggota DPR dan juga banyak yang ahli di bidang perundang-undangan terutama itu. Saya kira kalau kuliah di Fakultas Hukum tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kaprodi, kita insya Allah sebelum COVID ini ada kita sudah menerapkan sistem e-learning dan juga LMS ya. Maka pada waktu terjadi COVID ini alhamdulillah perkuliahan kita sangat ya cukup lancar untuk menggunakan sistem e-learning. Insya Allah fasilitasnya juga lebih lengkap. Selanjutnya bidang ketatanegaraan juga untuk menumbuhkan atau untuk membangkitkan kompetensi ini, untuk meningkatkan kompetensi ini juga ada sarana yang memang disalurkan misalnya melalui untuk dosennya sendiri ada pusat-pusat kajian, misalnya pusat kajian konstitusi, kemudian pusat kajian ketenagakerjaan dan juga pusat kajian otonomi. Yang walaupun memang baru di SK-kan baru pusat kajian konstitusi. Kemudian untuk mahasiswa juga ada forum diskusi mahasiswa ketatanegaraan, termasuk juga kita biasanya rutin ya mengirimkan mahasiswa debat dan kita pernah debat tingkat nasional sudah beberapa kali ya. Jadi artinya insya Allah untuk mahasiswa jurusan hukum tata negara kita akan khususnya saya sebagai Korbag akan membimbing mahasiswa dan juga teman-teman dosen dan alhamdulillah untuk jurusan hukum tata negara yang sudah dosen yang sudah mencapai yang sudah doktor itu ada 4 orang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.